Halo teman-teman, selamat datang di channel Dice Review Film. Dan seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan tahun 1981. Di sini ada seorang pria yang memang ternyata dia itu mantan tentara yang namanya itu Yossi Ginsburg, yang akan melakukan perjalanan jauh ke Bolivia, Amerika Selatan. Dan jiwa petualangan yang dimilikinya pun sangat besar, dan yang membawanya selalu berpetualangan ke tempat yang baru. Dan di saat perjalanan di sini dia itu bertemu dengan Markus yang memang dia itu juga hampir ketinggalan. Dan di sini mereka itu memang langsung akrab karena sesama petualang dan memutuskan untuk berpetualangan bersama hingga mereka mendirikan tenda di area perkemahan. Saat berkeliling, Markus ini kemudian bertemu dengan teman lamanya yang merupakan pendaki dan juga fotografer. Dan memang diketahui Kevin ini juga adalah pendaki yang telah berhasil mendaki semua gunung yang ada di Amerika Selatan. Dan di sini Yossi berkenalan dengan seorang wanita dan mereka minum-minum di perkemahan dan tertidur pulas. Pada esok harinya, Yossi, Markus, dan Kevin pergi ke La Paz, ke sebuah kota di Bolivia dan menginap di sana. Dan ketika Yossi berjalan, Yossi ini disapa oleh orang asing yang memang di sini mereka itu mulai berbincang-bincang dan berbicara tentang pengalaman masing-masing. Dan dia pun pernah bertemu dengan suku pedalaman dan menikmati pedalaman hutan Amazon. Dan hal itu juga dibuktikan dengan menunjukkan foto-foto saat ekspedisi. Dan saat dia mengajak Yossi untuk mencari suku Toromas yang memiliki harta karun tersembunyi. Dan mendengar hal itu, Yossi pun menjadi sangat bersemangat dan mengajak teman-temannya untuk bergabung langsung. Dan mereka dimintai $50. Dan selanjutnya mereka dijanjikan bongkahan emas oleh Cole untuk dibawa pulang. Setelah menyiapkan semuanya, kemudian mereka pun berangkat menggunakan pesawat menuju tempat tersebut. Dan sesampainya di tujuan, Yossi, Markus, dan juga yang lainnya pun memulai perjalanannya. Yossi dan juga teman-temannya pun bersemangat sekali dengan hal-hal yang akan mereka temui. Dan mereka pun juga berkemah, dan Carl menceritakan tentang suku primitif yang pernah dia temui. Pada keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Dan pada hari ketiga Markus pun mulai kelelahan, dan di sini Markus berteriak memanggil Carl. Hal itu pun membuat dia kesal, dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak di semak-semak tersebut. Dan ternyata itu adalah penduduk lokal yang sedang membawa ternaknya yang begitu besar. Dan pada akhirnya dia bertemu lagi dan sampai di desa.
Dan pada malamnya mereka mencoba arak dan beberapa makanan khas di tempat tersebut. Pada keesokannya, di sini Markus yang telah mengobati lukanya terlihat begitu senang. Dan Carl dan di sini Yoshi mendulang emas dan mereka pun melintasi sungai dan menemukan sekumpulan kupu-kupu yang ada di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam hutan dan perbekalan pun semakin menipis, dan ketika itu mereka melihat seekor monyet di sana dan tiba-tiba saja Carl menembak monyet tersebut dan membakarnya. Carl tampak sangat menikmati memakan hasil tangkapannya, dan sedangkan Markus melihatnya saja sudah mual. Keesokan harinya di sini kondisinya pun semakin lemah dan mereka pun akhirnya lebih sering beristirahat daripada berjalan kaki. Markus menyadari dan telah menyesal dengan kondisi yang hanya memperlambat perjalanan mereka pada saat ini, tapi untuk kembali dengan hal itu tidak mungkin dan tidak sanggup untuk dilakukan seorang diri. Di pagi harinya mereka pun berdiskusi bagaimana caranya agar Markus ini bisa berjalan tanpa memperlambat perjalanan mereka. Dan pada akhirnya mereka sepakat untuk membuat rakit dan mengarungi sungai-sungai. Dan memang awalnya perjalanan mereka menggunakan rakit sangatlah menyenangkan. Dan di sini Carl pun tampak cemas melihat arus sungai yang begitu deras. Dan karena emosi kemudian dia pun meninggalkannya di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan dan berburu. Dan kemudian Yoshi pergi mencarinya ke dalam hutan dan tiba-tiba di sini ada jaguar yang mengintai mereka, dan mereka pun memutuskan untuk berjalan masing-masing. Carl dan Markus berjalan menyusuri hutan, sementara Kevin dan Yoshi mengarungi sungai. Dan sebelum berpisah, dia pun berpesan kepada mereka, dan itu adalah arum jeras yang diangkut oleh beberapa air. Dan mereka pun berhasil mengarungi arum jeras tersebut. Mereka pun berpisah pada hari itu. Kevin dan juga Yoshi berangkat menyusuri sungai dan mereka pun masuk menyusuri hutan. Memang ini adalah momen yang tidak bisa dilupakan karena Markus dan juga yang lainnya tidak pernah keluar dari hutan, dan mereka pun memang belum ditemukan. Dan sampailah mereka ke tempat itu, dan seperti yang dikatakan sebelumnya, arus ini terlalu deras sehingga mereka sulit untuk mengendalikan rakitnya.
When I get to the bank, throw me the machete. When I cut some body, I'll pull you out. Damn it, you got it! Listen to me. I'm gonna make it, okay? I'm gonna make it. I'm not leaving you. I'm not leaving you, okay? Dan Kevin pun berenang ke pinggir sungai dan mencoba menyelamatkan Yoshi yang sedang terjebak di tengah sungai. Tapi sayang, karena derasnya itu Yoshi pun hanyut dengan rakit yang begitu berantakan. Dan beruntung dia pun tersangkut dan berhasil keluar dari arus. Dan dia pun mencoba memanggil-manggil, tapi memang tidak ada yang menjawabnya. Hingga sore harinya dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Dan di hari ke-6 Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan pada saat kondisi yang sudah lelah dan perut yang begitu lapar, akhirnya Yoshi menemukan buah-buahan. Dan tapi tiba-tiba Yoshi akhirnya berhasil membunuh ular tersebut. Pada malam harinya Yoshi tidur di bawah pohon beralaskan daun dan dia pun bermimpi berada di sebuah restoran. Namun saat dia ingin memakannya, tiba-tiba di pagi harinya dia pun melanjutkan perjalanannya. Dan dia juga menyadari ada benjolan dan sesuatu yang bergerak di dahinya. Singkatnya, pada malam harinya Yoshi kembali beristirahat dan juga tidak diduga dia melihat Markus. Namun pada saat dia menyalakan senter, Markus itu telah menghilang. Dan Yoshi pun mendengar ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Dan dia juga melihat macan yang sedang mengintainya di semak-semak tersebut. Kemudian Yoshi menyalakan gas tabung untuk mengusir macan tersebut. Dan pada malam harinya pun berganti pagi, Yoshi yang merasa tidak nyaman kemudian mengoperasi benjolan di dahinya. Dan ternyata benjolan itu berisikan seekor hewan seperti lintah. Yoshi melanjutkan perjalanannya dan dia juga menemukan bekas tebasan pohon dan di depannya dia menemukan 2 butir telur yang hampir menetas. Karena kehabisan bekal dan sangat kelaparan, akhirnya Yoshi memakan telur itu mentah-mentah. Yoshi juga menemukan bekas perkemahan tradisional dan tersisa hanya bangunan dari dedaunan kering. Kemudian Yoshi membuka sebuah peta. Berjalan seorang diri dengan kondisi basah dan juga kering membuat kakinya penuh dengan luka. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain terus berjalan.
Yoshi memutuskan untuk kembali ke tepi sungai agar tidak tersesat. Dan sedangkan di tempat lain, Kevin ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh penduduk lokal dan membawanya ke daerah Runenabaku. Kevin juga kemudian meminta pihak berwenang setempat untuk membantunya mencari Yoshi. Dan beralih ke Yoshi, samar-samar dia mendengar suara pesawat. Dan Yoshi memberikan tanda dengan mengibarkan mantelnya. Tapi Kevin tidak melihat Yoshi dari atas pesawat karena pesawat terbang terlalu tinggi. Karena tidak berhasil menemukan Yoshi dari udara, akhirnya Kevin diarahkan untuk menggunakan jasa nelayan lokal yang berpengalaman untuk mencari Yoshi. Setelah mendengar Yoshi hilang lebih dari 2 minggu, nelayan tersebut menolak untuk membantunya. Namun Kevin terus meyakinkan nelayan itu hingga dia ingin membeli perahu miliknya. Pada akhirnya mereka sepakat untuk berangkat. Yoshi terlihat sudah mulai kehilangan harapan dan kesempatan untuk diselamatkan oleh pesawat sudah gagal. Tidak lama setelah itu, dia melihat seorang wanita. Ternyata itu adalah wanita suku setempat yang sedang menangis. Dan dia tampak ketakutan kepada Yoshi. Tapi pada akhirnya mereka berteman tanpa mengerti bahasa satu sama lain. Dan sebelum tidur dia menyentuh wanita tersebut untuk memastikan bahwa wanita itu benar-benar nyata. Pada keesokan harinya mereka mulai berjalan ke daerah Nurenabaku. Yoshi tampak sudah sangat kesusahan untuk berjalan hingga dia menggunakan sebuah tongkat. Dan mereka mulai tidak sepaham dan sering bertengkar. Kemudian Yoshi tampak depresi karena tak kunjung keluar dari hutan. Dan malamnya mereka tidur berdua. Yoshi mencoba menenangkan wanita tersebut dengan mengelusnya. Di sini terlihat bahwa Yoshi sudah mulai berhalusinasi dan sangat depresi dengan keadaannya. Hari berikutnya Yoshi terus berjalan dan dia mulai sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataannya. Naasnya saat melewati hutan, dia terperosok ke dalam lumpur hidup dan badannya perlahan-lahan mulai terhisap sampai dia kelelahan dan tertidur. Saat terbangun, Yoshi melihat daun dan mencoba meraihnya. Dan perlahan menariknya hingga dia bisa keluar dari lubang tersebut. Yoshi juga sudah sangat lelah dan kelaparan. Dia ingin menyerah. Namun tiba-tiba saja dia mendengar bisikan-bisikan kecil bahwa dia harus ke tepi sungai agar bisa ditemukan. Yoshi juga merangkak menuju pohon yang penuh dengan semut api dan dia juga membuka bajunya dan menggoyangkan pohon tersebut agar semut menggigitnya. Mungkin dia berpikir rasa sakit bisa mengalahkan rasa lelahnya, dan hal itu membuat dia berjalan sekuat tenaga menuju ke pinggir sungai.
Dan akan tetapi sesampainya di sungai, dia tidak menemukan apapun. Pada malam harinya, hanya ada kura-kura yang menghampirinya. Dia kemudian berbicara kepada kura-kura tersebut untuk memotivasi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, Yoshi sudah pasrah dan harapan untuk bisa diselamatkan juga sudah tidak terpikirkan lagi, seolah dia hanya menunggu untuk mati. Keesokan harinya terlihat Kevin yang masih terus mencari, dan akan tetapi mereka menepi. Mereka menghentikan perjalanan melihat arus di depannya yang sangat deras dan sulit untuk dilewati. Akhirnya mereka berbalik arah untuk pulang. Tiba-tiba Yoshi terbangun dan melihat Kevin berada tepat di depannya. Yoshi merangkak dan Yoshi sudah tidak bisa untuk berteriak. Akan tetapi tiba-tiba saja Kevin menoleh. Dan bergegas kembali ke tepian dan memeluknya. Yoshi juga sangat lemah dan tidak sanggup berjalan lagi. Akhirnya, Kevin membawanya ke daerah tersebut dan penduduk setempat mengucapkan selamat karena telah berhasil selamat dari hutan. Dan setelah kondisinya kembali membaik, Yoshi dan Kevin kembali ke penginapannya di lapas. Mereka juga menunggu Carl dan juga Marcus berhari-hari, namun tidak ada kabar dan tidak kunjung kembali. Kevin dan Yoshi akhirnya menyadari bahwa harta yang paling berharga itu adalah nyawa mereka sendiri. Dan film selesai. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.